Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, saya adalah Ustazah Lailatul Maghfirah. Nah, kembali lagi dengan Ustazah. Sebelumnya Ustazah mau tanya kabar. Bagaimana adik-adik semua? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat. Coba Ustazah mau absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Rima. Hadir? Angkat tangan ya. Rima. Ya. Bimo. Ya. Dewi Kumalasari. Ya. Alhamdulillah semuanya sudah hadir dan tidak ada yang sakit atau berhalangan untuk tidak bisa mengikuti pelajaran. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai sesuatu kita harus berdoa terlebih dahulu. Coba dipimpin oleh Bimo. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Coba ada yang masih ingat pengertian dari sumber daya alam? Baik. Dek Farah apa? Ya, sumber daya alam adalah segala yang ada di muka bumi ini yang bersumber dari alam atau tanpa ada campur tangan dari tangan-tangan manusia, seperti itu. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Sekarang kita masuk pada pembelajaran pemanfaatan sumber daya alam. Nah, tema pada pagi hari ini adalah lingkunganku, lingkungan kotaku. Tema 2, subtema 3. Ya. Nah, pemanfaatan sumber daya alam itu Ustazah akan membagi menjadi 5 materi. Nah, untuk mengulas pembelajaran kemarin, pengertian sumber daya alam kemarin apa? Coba angkat tangan, ada yang tahu? Iya, sumber daya alam tadi seperti Ustazah katakan bahwa sumber daya alam adalah semua segala yang berasal dari atau bersumber dari alam, seperti itu. Nah, sekarang sekarang kita mau masuk tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, materi pada pagi hari ini Ustazah akan bagikan 5 materi. Yang pertama adalah pemanfaatan hasil pertanian. Yang kedua adalah pemanfaatan hasil perkebunan. Yang ketiga adalah pemanfaatan hasil peternakan. Yang keempat adalah pemanfaatan hasil laut. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan hasil hutan. Pemanfaatan hasil pertanian biasanya dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan olahan untuk dijadikan berbagai jenis makanan seperti padi. Padi untuk apa? Padi untuk dijadikan diolah akan menjadi beras. Kemudian beras dimasak akan menjadi nasi. Kemudian jagung. Kemudian ubi. Nah, itu hasil pertanian. Jadi pemanfaatan sumber daya alam dalam bidang pertanian seperti itu. Yang kedua adalah pemanfaatan hasil perkebunan. Pemanfaatan hasil perkebunan yaitu sebagai bahan untuk membuat makanan dan minuman, bahan baku obat-obatan, bahan baku industri. Contohnya apa? Coba ada yang tahu? Iya, bagus. Contohnya ada cengkeh, kemudian daun teh. Kalian pernah main ke perkebunan teh, perkebunan cengkeh. Nah, itu untuk membuat seperti teh, seperti itu. Kemudian kalian pernah lihat lidah buaya? Nah, itu juga bisa, itu sebagai bahan obat-obatan. Karena lidah buaya itu juga bisa menyuburkan rambut. Jadi
sebagai vitamin atau nutrisi untuk rambut atau kulit bagian itu ya, kepala itu. Kemudian getah karet, nah seperti itu. Terus selanjutnya yang ketiga adalah pemanfaatan hasil peternakan. Coba ada yang tahu nggak sih peternakan itu apa aja? Banyak kan? Ada sapi, peternakan kambing, seperti itu. Nah, kalau kalian peternakan sapi itu kan dia juga bisa untuk sapi itu kan kulitnya berguna untuk bisa untuk mantel atau jaket, bahan jaket gitu. Terus kan juga ada rambak kulit gitu ya. Nah, itu juga dari kulit sapi seperti itu. Kemudian daging sapi buat diolah, dibikin, terus digilinkan. Nah, nanti bisa jadi bakso yang kalian suka pasti. Kemudian susunya diolah nanti bisa jadi keju, bisa jadi yogurt seperti itu. Pasti kan kesukaan kalian semua itu. Nah, itu pemanfaatan sumber daya alam pada bidang peternakan. Kemudian yang keempat adalah pemanfaatan hasil laut. Ada apa aja sih di laut? Ada ikan, ada rumput laut, kemudian ada kerang mutiara itu. Nah, seperti itu. Kan itu juga bisa sebagai bahan makanan kita, sebagai bahan industri juga bisa, seperti itu. Nah, kalau ikan kan biasanya ada juga yang dibikin sarden, masakan gitu. Terus kalau seperti rumput laut itu kan juga bisa dia bahan untuk membuat agar-agar. Terus kerang mutiara, nah itu kan bisa juga buat hiasan seperti itu. Yang kelima adalah pemanfaatan hasil hutan. Nah, Ustazah mau mengklasifikasikan pemanfaatan hasil hutan itu menjadi dua, yang berasal dari kayu dan juga non kayu. Yang berasal dari kayu, contoh ya kayu itu sendiri nanti bisa diolah menjadi mebel, contoh meja, kursi, almari. Nah, itu sebagai kebutuhan kita semua kan, jadi sangat bermanfaat. Terus selanjutnya adalah yang non kayu. Apa aja sih yang non kayu? Misalkan nih madu. Nah, madu itu kan khasiat juga, dia juga sebagai sebagai imun, ya kan, untuk menambah sistem kekebalan tubuh. Kita minum madu seperti itu. Nah, anak-anak, itu tadi materi kita tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam tema 1 lingkunganku tadi ya. Nah, setelah kalian tadi mendengarkan dan melihat penjelasan dari Ustazah akan membagi murid-murid yang ada di sini menjadi 5 kelompok. Nah, 5 kelompok itu setiap kelompok nanti akan mendiskusikan tentang materi-materi yang Ustazah telah berikan. Seperti tadi pemanfaatan hasil pertanian nanti untuk kelompok 1. Terus pemanfaatan hasil peternakan kelompok 2. Nanti kita kocok dulu ya. Jadi Ustazah minta nanti ini kan ada Ustazah juga memberi soal. Nah, soal-soal ini nanti dikerjakan dalam satu kelompok. Jadi kalian diskusikan dan kalian kerjakan. Apakah kalian menemukan kesulitan? Terus bagaimana solusinya? Kalian bisa menjelaskan ya. Nanti dikerjakan, Ustazah kasih kira-kira waktu selama 10 menit untuk mendiskusikan. Ya, ini ya dibagikan ya. Nah, setelah semuanya kelompok sudah mendapatkan pelatihan soal dan sekarang sudah selesai mengerjakan, sekarang karena waktunya sudah 10 menit, sudah habis ya waktunya adik-adik. Nah, sekarang dikumpulkan ke Ustazah, habis itu kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, jadi ya dikumpulkan, terima kasih ya semuanya. Materi yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Di
yang bukan di sini siapa yang bukan warga negara Indonesia? Gak ada ya, semuanya adalah warga negara Indonesia. Tetapi sebagai warga negara Indonesia ada yang melakukan hak dan kewajibannya, ada juga yang tidak. Nah, Ustazah ingin tahu seberapa kalian sudah mengerti tentang hak dan kewajiban kalian sebagai warga negara Indonesia. Nah, Ustazah akan memberikan satu lembar kertas kosong seperti ini yang nanti Ustazah bagikan ke kalian semua. Kemudian kalian tulis apa sih hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Seperti kalian nih, kalian kan pelajar. Nah, kalian tulis deh di situ apa ya hak dan, nah nanti jadi ada kertas kosong terus kalian tulis seperti itu. Nanti kalau sudah dikumpulkan ke Ustazah, Ustazah juga memberi waktu 10 menit ya. Nah, semua sudah mengerjakan, semua sudah menulis hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik. Ustazah sudah menerima kertasnya. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus menghafal lagu-lagu nasional. Sekarang Ustazah mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu apa ya? Lagu Pancasila. Siapa yang tahu? Semuanya harusnya tahu. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, itu sebagai hiburan kalian agar kalian rileks, kalian refleksi ya. Sudah pembelajaran pada pagi hari ini kita sudahi terlebih dahulu. Kita lanjut untuk pertemuan yang selanjutnya. Nah, kesimpulan dari materi pada pagi hari ini bahwa kita juga harus mengenal lingkungan kita. Seperti tema kita pada pagi hari ini, yaitu lingkunganku, lingkungan kotaku, seperti itu. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita juga harus tahu apa sih hak kita, apa sih kewajiban kita. Jadi kalau kita bernegara, maka negara kita juga akan menjadi maju. Baiklah anak-anak, adik-adik semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang mau bertanya? Atau masih ada yang bingung? Tidak ada? Alhamdulillah kalau seperti itu. Alhamdulillah kita cukupkan sekian. Kita berdoa dulu, berdoa karena semuanya telah diberi kelancaran dan semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat bagi kita, bagi semua orang yang ada di sana. Berdoa mulai. Berdoa. Cukup sekian dari Ustazah. Apabila ada salah kata, Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.